Shalom jemaat GBI Taman Permata dan juga Sentra Karawaci. Saya percaya kita semua dikasihi oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah bersama dengan keluarga masing-masing pada pagi hari ini, Tuhan Yesus senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita. Dan meskipun saat ini kita masih mengikuti ibadah secara online, biarlah tetap kita mengharapkan Tuhan hadir bersama dengan setiap kita di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kesehatan, terlebih bagi setiap kami yang masih diizinkan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah melalui apa yang kami persembahkan untuk Tuhan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan dan kasih setia-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kenaikan Yesus ke surga yang masih boleh kami nikmati, yang masih boleh kami rasakan. Dan kami percaya Tuhan bahwa meskipun kami ada di rumah, meskipun kami tidak bertemu muka satu sama lain Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan umat-Mu berada Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu Tuhan, baik dari GBI Taman Permata dan juga Sentra Karawaci, semuanya Tuhan boleh berada di rumah, boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap sukacita-Mu Tuhan, untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Roh Kudus itu tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan yang tidak dapat kami hitung satu persatu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, itu sungguh mempesonakan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami hanya mengakui satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Engkau yang hebat, Engkau yang perkasa, Engkau yang ternama, dan Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersukacita karena Engkau, kami mau beria-ria karena Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan bahwa Tuhan Yesus berkuasa baik di bumi maupun di surga. Dan Dia bertahta di dalam kemuliaan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita bersama-sama bersukacita menaikkan pujian ini. Betapa hebat, betapa kuat. Haleluya. Yes. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Berkuasa di bumi. Di bumi, di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat di rumah boleh memberikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena betapa hebat, betapa dahsyatnya, dan betapa kuatnya Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini saya ingin memberikan kesaksian apa yang saya alami, yang sungguh tidak pernah saya impikan, tidak pernah saya pikirkan, tetapi Tuhan melakukannya untuk saya. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya mendapatkan kabar bahwa salah seorang dari teman-teman kami, dari teman kami, itu ada yang positif COVID-19. Ini adalah satu hal yang sungguh di luar dugaan saya. Karena terus terang kami tidak berinteraksi dengan pasien, kami juga tidak berinteraksi dengan pihak kedua, vendor atau yang mengirim barang. Tetapi salah seorang dari teman kami, mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Dan ketika dia dinyatakan positif, saya pulang dari kantor pada waktu itu udah pukul 5:30. Saya diberitahu bahwa dia positif dan harus dikarantina. Tetapi tidak dikarantina di rumah sakit, dia boleh dikarantina di rumah, jadi karantina mandiri. Saat itu tangan saya bergetar, hati saya juga seperti saya kayak tergoncang gitu. Karena sehari itu kami berinteraksi, artinya ada dokumen-dokumen, ada berkas-berkas yang kita pakai bersama, kita pergunakan bersama, karena memang kita pekerjaannya sama. Dan saat itu saya merasakan sangat ketakutan setengah mati, sampai saya tidak bisa berpikir, sampai saya tidak bisa berkata-kata. Tetapi saya buru-buru pulang karena saya pikir tidak ada gunanya saya di kantor, karena saya mungkin bisa lebih bahasa sehari-harinya kayak lebih parno gitu ya, dengan semua dokumen, dengan semua barang-barang yang ada di ruangan itu. Jadi saya buru-buru pulang. Dalam perjalanan pulang, saya cuman bilang gini, Tuhan ini kenapa terjadi? Sungguh ini tidak di luar perkiraan kami, sungguh di luar perkiraan kami. Tetapi pada saat itu saya pulang, saya mengendarai motor seperti biasa, dan nggak tahu kenapa saya itu mengeluarkan air mata. Saya menangis waktu itu, dan saya terus terang saya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi itu tiba-tiba saya dipenuhi dengan bahasa roh yang saya nggak ngerti itu bahasa roh dari mana itu. Tapi itu muncul terus, bibir saya tuh nggak bisa berhenti berbicara. Bibir saya terus mengeluarkan bahasa roh, dan itu sungguh indah saya mendengarnya. Sampai di rumah pun saya masih terus berbahasa roh. Akhirnya saya sampai di rumah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Segala keadaan yang terjadi ini Tuhan, semua ada rencana-Mu Tuhan, semua ada maksud-Mu Tuhan. Dan biarlah semua kejadian ini boleh membuat kami semakin mendekat kepada Engkau, semakin mengerti kepada Engkau. Dan satu hal yang saya mengerti pada saat itu, di dalam Roma 8:26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita sendiri tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu sungguh terngiang-ngiang di dalam pikiran saya waktu itu. Dan sungguh itu merupakan satu anugerah yang saya rasakan sungguh luar biasa. Dan saya percaya semenjak saat itu
Roh Kudus ada bersama dengan kami, menyertai teman-teman kami semua yang sakit juga. Saya percaya Roh Kudus menyertai dan menguatkan. Dan puji nama Tuhan, keadaan semua terkendali, kami tetap bekerja seperti biasa. Dan satu hal yang saya rasakan sungguh luar biasa, bahwa semua teman-teman itu saling bersatu, mereka semua saling mendoakan, dan itu semua merupakan satu keadaan yang sungguh indah, yang mungkin gak pernah terjadi selama saya bekerja selama 18 tahun. Dan saya percaya Roh Kudus tidak tinggal diam. Dia juga ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, di rumah, dimanapun, di jalan, di dalam pekerjaan, di dalam studi, apapun itu. Roh Kudus menyertai setiap kita. Dan kita percaya jika pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia akan menurunkan, akan memberikan penolong bagi setiap kita, yang kita percayai bahwa itu adalah Roh Kudus. Puji nama Tuhan, biarlah kesaksian ini boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, karena Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu Tuhan. Biarlah hati kita selalu rindu untuk dekat dengan Engkau dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya
kiara la basi da la la basi kiara la basi na kara la basi kiara la 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 basi da la la basi kiara la 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 basi. Haleluya Yesus Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu, menikmati Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Yesus. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang dihormati, Engkau yang dipuji dan diagungkan, Engkau yang ditinggikan Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami kuat, kami mau terus pandang kepada Engkau Yesus, kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh kami rindu ya Tuhan, sungguh kami rindu Tuhan, semakin mendekat kepada Engkau Yesus. Haleluya Yesus, biarlah Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan, menopang kami Yesus dalam segala perkara kami Tuhan, dalam segala pergumulan kami Tuhan. Kami mau terus pandang kepada Engkau Yesus. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau berbicara bagi setiap umat-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Yesus, melalui apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat ya Tuhan, bahwa apa yang Engkau berikan kepada kami adalah baik adanya Tuhan, baik adanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh membuka hati pikiran kami untuk kebenaran-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Untuk mempersiapkan pemberitaan firman pada pagi hari ini, kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bangga dengan Engkau Allah kami yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami memperingati dan merayakan kenaikan-Mu ke sorga. Kami bersyukur Engkau punya tujuan yang terindah bagi umat tebusan-Mu. Dan biarlah kami memaknai setiap apa yang Kau lakukan. Secara khusus dalam ibadah kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Ajarkan kami mengerti untuk apa Engkau naik ke sorga. Urapilah hamba-Mu yang kosong ini, terbatas. Namun pakailah sebagai saluran berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Urapan-Mu kami terima dan kami nikmati dalam pemberitaan firman pagi menjelang siang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang saya kasihi. Saya percaya jemaat Taman Permata, jemaat Sentra Karawaci, dan setiap orang yang saat ini menyaksikan acara ibadah online ini, saudara dalam pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan samping kanan kirimu yang ada di rumahmu, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan, dan hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Mari langsung saja kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 53. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Umat Tuhan, dari pembacaan ayat-ayat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus mengatakan semua yang dikatakan oleh kitab-kitab para nabi, Taurat Musa, dan juga dalam Mazmur itu berkenaan dengan lahirnya, hadirnya seorang Mesias. Dan siapakah itu? Dialah Yesus. Dan saudara, kalau kita sadar, kita merenungkan pembacaan ayat yang kita sudah baca dari kitab Lukas tadi, di sini kita akan mendapatkan satu kesimpulan, bahwa Yesus adalah penggenapan dari pesan yang dijanjikan oleh kitab-kitab perjanjian lama. Baik mengenai kelahirannya, mengenai kematiannya, maupun kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Umat Tuhan, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan kita bersyukur Alkitab kita ini adalah firman Tuhan yang ya dan amin. Saudara percaya firman Tuhan? Alkitab saudara adalah firman Tuhan? Lihat,
Apa yang diucapkan Yesus merupakan lambang dan semua nubuatan yang disampaikan di dalam perjanjian lama. Dan ketika Yesus lahir, bahkan ketika Yesus disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga, itu semua sudah tercantum di dalam perjanjian lama. Dan ketika Yesus naik ke sorga, itu pun sudah diucapkan, sudah tercantum dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, Yesus sudah menggenapi seluruh nubuatan. Dan saat ini mari kita renungkan bersama-sama. Ketika Yesus naik ke sorga, mau ngapain dia? Itu yang terpenting. Kita tahu kelahiran Yesus, kita peringati setiap tahun. Kemudian kematian Yesus, Jumat Agung, kita peringati. Dia berkorban, darahnya tercurah buat kita. Lalu kebangkitan Yesus, kita peringati juga setiap tahun. Karena apa? Dia menang atas maut, menggantikan kita, penuh sukacita. Dan kita dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Karena itu kita bersukacita karena Yesus bangkit. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ saja. Kalau saudara baca di dalam Alkitab tadi, Lukas tadi, itu Yesus beberapa kali menampakkan diri. Selama 40 hari. Menampakkan diri kepada para murid. Dan Yesus berkata, kamulah saksi. Saksi dari apa? Dari segala sesuatu yang terjadi. Di mana ketika Yesus berada di muka bumi ini. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, mari kita baca bersama. Pasal yang pertama, saya bacakan ayat yang pertama dan sampai kelima. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Umat Tuhan, ayat ini menjelaskan dalam kitab Lukas dan Kisah Para Rasul, ini ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Dr. Lukas. Bahwa dia menulis, dia menyaksikan apa yang dilakukan Yesus. Apa yang diajarkan dan dilakukan. Dan selama berulang-ulang kali, selama 40 hari. Sesuatu kejadian, kalau ada dua saksi, maka kejadian itu bisa dipercaya. Tetapi lihat, Yesus kita, apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, dan bahkan ketika kebangkitannya, setelah Yesus bangkit, bukan cuma 2-3 orang. Para rasul 12 orang, belum murid-murid yang lain. Dan selama 40 hari, umat Tuhan, saudara tahu, berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri. Dan mereka berpesan bahwa Yesus akan naik ke surga dan memiliki satu rencana terlebih yang indah, lebih mulia lagi. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan. Yesus bisa dipercaya. Perkataannya ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Umat Tuhan, saya mau tanya saudara bangga kenal Yesus? Saudara bangga gak kenal Yesus? Saya sangat bangga. Karena apa? Sebelum Yesus lahir ke dunia, seluruh perjanjian lama, semua walaupun merupakan lambang dan nubuatan, semuanya itu bermuara kepada hadirnya seorang Mesias. Karena itu ketika Matius, Markus, Lukas dan seterusnya, setelah Yesus lahir, ditulis menjadi perjanjian baru. Perjanjian yang lama itu merupakan nubuatan.
Tetapi perjanjian baru itu penggenapan. Dan hari ini kita hidup di masa perjanjian baru. Di mana kehadiran Yesus sudah digenapi. Kelahirannya, penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, itu benar-benar terjadi. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita maknai apa makna dari kenaikan Yesus ini. Paling tidak 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa surga itu ada. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan menunjukkan perkataannya benar. Haleluya. Matius 28 ayat 19 di sana berkata, saudara. Ayat 18, di situ dia berkata bahwa segala kuasa di bumi, di surga diberikan kepadaku. Ada padaku. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau dia punya kuasa baik di bumi maupun di surga, siapa dia kalau bukan Tuhan? Berarti Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Yesus Kristus yang kita sembah bukan sekedar juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa, tapi dia Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, jagat raya, dan hidup kita. Apakah saudara enggak bangga mengenal Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha dahsyat itu? Ketika Yesus naik ke surga, berarti surga itu ada. Janji Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kalau surga itu ada, kalau Yesus itu adalah Tuhan, dan semua perkataan ini adalah benar, apa respon saudara? Mari kita taruh pengharapan kita, bukan di bumi ini, tapi di sorga, yaitu pada masa kekekalan. Saudara, hidup di dunia ini sangat singkat. Saya suka penasaran dengan firman Tuhan. Maka saya renungkan. Kemarin sementara persiapan tadi malam, saya coba menghitung. Saudara, 2 Petrus pasal yang ketiga berkata bahwa 1 hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahunnya kita. Jadi 1000 tahun manusia itu sama dengan 1 harinya Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, hidup di dunia ini sangat singkat. Mana ada sih orang yang hidup sampai 1000 tahun? Gak mungkin. 500 tahun? Gak ada. 200? Gak ada. 101, 2 orang? Ada. Tapi itu sangat singkat dibanding dengan kekekalan. Saya coba hitung, saudara. Saya coba hitung ya. Saya penasaran. Kalau 1000 tahunnya kita dibanding dengan 1 harinya Tuhan, berarti 1000 tahun berbanding dengan 86.400 detik. Kalau itu dihitung 24 jam loh. Ya, kalau itu dihitung 24 jam. Sebab orang Yahudi biasanya dihitung 12 jam, 1 hari. Ya, dalam 1 harinya. Saya hitung 2 versi. Kalau 24 jam berarti di sini 86.400 detik. Kalau 12 jam berarti 720 menit atau 43.200 detik. Nah, itu 1 harinya Tuhan, itu 1000 tahunnya kita. Lah kalau kita 50 tahun, kadangkala saudara tahu gak? Kita itu lama sekali. Nunggu jawaban Tuhan setahun belum dijawab, 2 tahun belum dijawab. Saudara perhatikan, seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tetapi ketika Tuhan menjawab, dalam sekejap itu bisa terjadi. Karena ketika kita menanti-nantikan waktunya Tuhan, saudara, itu sepertinya dulu lama.
Kenapa? Kita ada di dalam kefanaan. Karena itu saya pesan kepada saudara. Kesesakanmu sesaat. Penderitaanmu, pergumulanmu, ya, hanya sementara. Percayalah, itu cepat di hadapan Tuhan. Kalau 10 harinya kita, itu berapa detiknya Tuhan? Saya hitung, itu 2, sekian detik. Lalu kalau 1 hari kita berapa detiknya? Cuma 0,24 detik, jadi gak ada sedetik. Cepat Tuhan kalau menolong, Tuhan kalau menjawab. Makanya kadangkala kita sangat khawatir dengan kefanaan ini, dengan kesesakan ini, dengan pergumulan ini. Tetapi tiba-tiba Tuhan menolong. Karena apa saudara? Waktu Tuhan ada dalam kekekalan. Dan kita ada dalam kefanaan. Jadi kita taruh pengharapan kita pada kekekalan. Bukan pada hal-hal yang lahiriah. Mari kita bersama-sama memaknai kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Kenaikannya ke sorga itu berarti membuktikan bahwa sorga itu ada. Bahwa perkataan Yesus itu benar. Dan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus Tuhan dalam hidupmu, maka apapun yang terjadi dalam dirimu, saudara, engkau tidak perlu takut, gentar dan khawatir. Takut sesaat bolehlah. Tapi kalau kita sadar, aku punya Tuhan yang memiliki kekekalan. Hidupku bukan cuma di dunia ini, hanya sesaat. Aku percaya pengharapanku, ku taruh pada hal-hal yang kekal. Maka saya percaya, saudara tidak akan pernah putus pengharapan. Ia naik ke sorga, berarti sorga itu ada. Untuk apa? Dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 di sana berkata, percayalah kepadaku, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku memberitahukan kepadamu. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Kalau hari ini saudara belum punya tempat tinggal, kalau engkau percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, percayalah, engkau sudah disediakan tempat tinggal yang kekal di surga. Amin. Amin saudara. Ya tapi kan kita masih hidup di dunia Pak. Saya tahu. Saya juga masih hidup di dunia. Tapi jangan taruh pengharapanmu hanya di dunia. Karena apa? Tujuan hidup kita yang utama. Pengharapan kita mesti apa? Harus fokus kepada kekekalan. Tadi saya sudah katakan bahwa di dunia ini hanya sesaat saja. Karena itu, saudara yang Tuhan kasih, kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa surga itu ada. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ini hal yang luar biasa. Mari kita bersyukur. Karena kita pasti punya tempat tinggal. Itu yang namanya masa depan penuh pengharapan. Bukankah Yeremia 29 ayat 11 di sana berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di mana itu? Bukan di dunia ini. Yang penuh harapan adalah bersama dengan Bapa di sorga. 1 Korintus 2 ayat 9 di sana berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di hati manusia, itu semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Apa itu? Yang tidak pernah timbul di hati kita, yang tidak pernah kita lihat, yang kita tidak pernah dengar. Di mana itu? Itu adalah sorga. Kenapa? Kita belum pernah mendengar. Kita belum pernah melihat. Ya, mungkin kita bisa melihat dengan secara visual, kita bisa mengimajinasikan sendiri dari gambaran-gambaran yang ada di Alkitab, secara khusus di dalam kitab Wahyu. Tetapi secara nyata kita belum melihat, tapi itu disediakan. Karena itu Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Taruh pengharapanmu
hanya pada hal yang kekal. Dan bereskan tujuan hidupmu. Benarkan tujuan hidupmu. Tujuanmu bukan cuma di dunia ini, tapi kepada sorga. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus ke sorga, selain menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, ini merupakan satu janji yang pasti. Ini merupakan satu jaminan kepastian. Wah, luar biasa, saudara. Ini jaminan kepastian. Kalau kita mati, ya, kita meninggal, durasi kita di dunia ini habis, jelas kita sudah punya tempat yang penuh dengan kemuliaan, surga abadi. Tapi masalahnya sekarang kita masih ada di muka bumi ini, kita masih ada di dunia. Yesus naik ke surga. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada para muridnya, kamu tidak usah takut, jangan takut. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Karena aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengirimkan seorang penolong yang lain. Dan penolong itu akan menyertai kamu. Saudara, kita bersyukur ketika Yesus naik ke surga. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu turun memimpin kehidupan para muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya Roh Kudus datang menolong para muridnya. Supaya Roh Kudus datang menolong para orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya. Hidup kita jangan tergantung kepada apapun dan siapapun. Ya. Karena apa? Sesungguhnya kita ini tidak sendiri. Ketika Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus diberikan kepada para muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk apa? Untuk menolong kita. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini. Dalam arti yang khusus bagi orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan, saudara. Tadi di dalam pembacaan Injil Lukas pasal 24, kamu semua adalah saksi. Jadi apa? Maka ketika para murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka tidak boleh tinggal dalam kelompok mereka. Kenapa? Mereka menjadi saksi. Mereka harus memberitakan apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang sudah diperbuat dan dilakukan oleh Yesus. Itu harus diberitakan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh bangsa. Dan sampai hari ini, karena murid-murid Kristus lah, hari ini kita mendengar Injil Kerajaan Allah, pengampunan dosa, pertobatan, keselamatan, dan janji dan kabar sukacita itu. Nah, para murid untuk menjadi saksi itu tidak mudah, saudara. Karena apa? Kita tahu dalam persidangan diperlukan saksi yang benar. Apabila saksi itu tidak melihat sendiri, ya, tidak mendengar sendiri, tidak menyaksikan sendiri, maka bisa saja kesaksiannya itu dianggap palsu. Dan ketika kesaksiannya palsu, maka penjara adalah ujungnya. Dan memang sebagai saksi itu penuh dengan resiko, saudara. Apalagi saksi pemberitaan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Para saksi-saksi Kristus itu penuh dengan resiko. Demikian juga saudara dan saya. Roh Kudus dicurahkan kepada para muridnya dan kepada kita orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kita memberitakan apa yang telah Yesus perbuat dalam hidup kita. Apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus ajarkan. Dengan demikian, kita ini mestinya mencerminkan kehidupan Kristus di dalam diri kita. Dan kita tidak mungkin mampu. Karena itu Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa mengirimkan seorang penolong kepadamu. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus.
Karena apa? Roh Kuduslah yang akan menginsafkan dunia ini. Roh Kuduslah roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Umat Tuhan, mari kita sadari ini. Ada kuasa di dalam dirimu. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, bukankah di sana berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam dirimu? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Begitu kita percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam Efesus 1 ayat 13. Ini satu jaminan yang luar biasa. Umat Tuhan yang dikasihinya, Yesus Kristus naik ke surga. Supaya apa? Supaya kita menerima roh Allah dan penyertaan Allah terhadap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Itu bisa menyertai kita setiap saat sampai Yesus datang yang kedua kali. Roh Kudus yang hadir di dalam diri seseorang. Dia yang akan menginsafkan dosa seseorang. Dia yang akan memimpin dan menuntun segala kebenaran. Dan Roh Kudus yang ada di dalammu dan di dalamku. Inilah, Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita untuk apa? Hidup berkenan kepada Allah. Membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Coba kita buka di dalam Roma. Pasal yang ke-8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Kita cenderung dikuasai oleh jiwa kita, keinginan daging kita, dan itu dijamin pasti mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita enggak mampu, saudara, untuk hidup di luar daging. Karena tabiat kita daging. Rasanya inginnya marah, rasanya inginnya bersungut-sungut, rasanya inginnya membalas dendam, rasanya inginnya ambil jalan pintas. Itu pemikiran manusiawi dan itu daging. Tetapi ketika Roh Kudus engkau biarkan memimpinmu, maka saudara akan melihat setiap pergumulan, setiap kesukaran yang terjadi dalam hidupmu ini, engkau memiliki pandangan yang berbeda bahwa roh Allah akan ada di dalam diri, yang ada di dalam diri kita akan menuntun kita untuk apa? Kehidupan kita semakin berkenan kepadanya. Kenaikan Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, kenaikan Yesus supaya apa? Orang percaya menerima Roh Kudus. Untuk apa? Menjadi saksinya yang efektif. Yang kedua, supaya Roh Kudus menuntun kehidupannya. Supaya apa? Hidup berkenan kepada Allah. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, saudara, kita akan melihat kemuliaan Allah. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari kita bersama-sama sadari itu. Ada kalanya engkau merasa lemah, ada kalanya engkau merasa tidak berdaya. Ya. Tapi saudara harus tahu, saudara harus sadar, di dalam dirimu ada Roh Kudus setiap waktu, setiap saat. Hanya seringkali engkau tidak dengar-dengaran akan Roh Allah yang membimbingmu, yang menuntunmu, yang mengingatkanmu, yang menasehatimu, yang menghiburmu. Tetapi engkau lebih cenderung, lebih percaya dengan kabar-kabar yang ada di sekitarmu, yang menakutkan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, yang membuat putus asa, yang membuat marah, yang membuat putus pengharapan. Padahal kalau kita tahu bahwa di dalam diri kita ada Roh Allah dan kita enggak sendiri, ini jaminan loh saudara. Yesus sendiri yang ngomong, aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan penolong yang lain. Kita bersyukur Yesus naik ke surga. Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu kalau aku naik ke surga. Sebab kalau aku tidak naik ke surga, maka penolong itu tidak akan datang.
Kalau Yesus tetap ada di muka bumi ini, mungkin hanya ada di Israel sana, hanya dengan murid-muridnya saja mereka berkumpul. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus diturunkan dan sekarang Roh Allah ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Ini yang akan menuntun kita, memimpin kita untuk apa? Menjadi saksinya yang efektif, memberitakan apa yang Yesus ajarkan dan yang Yesus lakukan. Ini yang akan memimpin kita hidup berkenan kepada Allah. Ini yang akan menuntun kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari kita bersama-sama sadari ini. Bahkan kita itu bersyukur loh. Roma 8 ayat 26 yang sudah disinggung oleh worship leader tadi. Dikatakan, ada kalanya kita tidak bisa berdoa. Tetapi lihat, Roh ya membantu kita dalam doa yang tidak terucapkan. Coba kita lihat. Ini ayat yang dahsyat sekali. Saya bacakan untuk kita semuanya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dahsyat. Bersyukur saudara yang sudah dikaruniai bahasa roh. Sembah Tuhan dengan bahasa roh yang saudara miliki. Karena sementara saudara penyembahan dalam bahasa roh, engkau sedang membangun rohmu. Karena ketika kita berbahasa roh, menyembah Tuhan, kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Dan iblis juga tidak tahu, tetapi Allah tahu. Dan itu Roh Kudus yang mengaruniakan kepada kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Sehingga apa saudara? Saudara akan mengalami hal-hal yang supranatural. Mari kita sadari betul bahwa Roh Allah diam di dalam diri kita. Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Karena itu biarkan Roh Kudus menuntun hidupmu. Yang ketiga, makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus kita tidak naik ke surga, saudara, ibadah kepadanya hanya terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Tetapi kenaikan Yesus di surga itu untuk mewujudkan ibadah orang percaya kepada Allah dilakukan penuh dengan kuasa. Karena Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun dan kemudian diam di dalam diri orang percaya. Maka ketika mereka menyembah, memuji Tuhan, itu bukan karena hal-hal yang lahiriah. Orang Yahudi beribadah secara tradisi. Orang non-Yahudi beribadah kepada para berhala. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus beribadah dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita buka Yohanes 4. Yohanes pasal yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Saya akan bacakan ayat yang ke-20 mulai. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika Roh Kudus turun ke dalam hati setiap orang percaya, maka ketika kita menyembah bukan dari daging lagi, tapi Roh Allah yang menuntun kita untuk memberikan penyembahan kita, bukan sekedar ibadah secara liturgi, secara tradisi, apalagi penyembahan berhala, tetapi kita akan menyembah dengan penuh kuasa. Karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Karena umat Tuhan yang dikasihi, mari kita bersama-sama sadari ini. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Supaya apa? Supaya ibadah kita kepada Allah menjadi ibadah yang penuh kuasa, menjadi ibadah yang hidup, menjadi ibadah yang bergairah. Karena apa? Kita beribadah kepada Allah yang hidup. Karena apa? Kita memiliki otoritas. Ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Jadi 3 hal ini. Kenaikan Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kenaikan Yesus membuat kita memiliki kuasa Roh Kudus yang menjadikan kita saksi dan menuntun kita dalam menjalani hidup ini untuk hidup sesuai dan kehendak Allah, hidup berkenan kepadanya. Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam seluruh kebenarannya. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus ke sorga untuk mewujudkan supaya ibadah kita penuh dengan kuasa dan otoritas. Karena apa? Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara cinta Yesus? Saudara tetap bergairah? Situasi sekarang ini sebenarnya Tuhan ingin mewujudkan saudara menyembah Allah dengan hatimu. Bukan lagi apa? Datang ke gereja, datang ke gedung gereja seperti yang kita lakukan setiap minggu. Dan hari ini Tuhan ingin mewujudkan ketika engkau dimanapun kau berada, saudara. Saudara harus percaya, di situ Roh Allah hadir. Bukankah Matius 18 ayat 19 di sana berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah mereka. Roh Allah yang ada di dalam hidup kita, itu yang akan membawa kita memuliakan Yesus. Karena itu saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama renungkan hal ini. Kesimpulannya, kalau Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan surga itu benar ada, dan Yesus adalah Tuhan yang menepati setiap perkataannya, maka milikilah tujuan hidup dan pengharapan hanya pada kekekalan. Kenapa? Lukas 21 ayat 33 di sana berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya yakin ada yang meresponi dengan segenap hati, ada yang setengah hati, ada yang acuh tak acuh. Tetapi yang saya mau katakan, saudara, kalau saudara sungguh-sungguh segenap hati, janji ini akan digenapi dalam hidupmu. Yang kedua, kalau Roh Kudus turun ke orang-orang percaya, maka biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25 di sana berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau saudara ingin melihat hal-hal yang supranatural, melihat hal-hal yang tidak biasa, berikan dirimu dipimpin oleh Roh. Karena Roh Allah yang menuntun kita itu, Dia akan melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal pikiran kita. Mari kita bersama-sama berikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini, mari kita bersama-sama supaya hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Di dalam Kisah Para Rasul
pasal yang pertama, ayat yang terakhir. Saya akan bacakan. Ayat yang ke-11. Mulai ayat 10 saya bacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Perhatikan kalimat berikutnya. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kesimpulannya, Yesus sudah naik ke sorga, tapi dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menjemput setiap orang yang percaya. Kalau hari ini Yesus datang, sudah siapkah saudara? Itu yang perlu kita renungkan. Roh Kudus diberikan kepada kita. Mari kita berikan hidup kita dipimpin oleh Roh. Sehingga saya percaya hidup kita dalam menjalani hari-hari yang semakin sulit ini, kita akan tetap hidup di dalam perkenanan Allah. Dan perkenanannya itu yang akan memberikan kita kemenangan dan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi dari awal, katakan dengan segenap hati. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya sungguh cinta Yesus. Cinta Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang dapat diandalkan. Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menjalani hari-hari kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di muka bumi ini, agar nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan, dan agar kami bisa bersekutu dengan Engkau setiap saat, setiap waktu, dengan penuh sukacita, karena Roh Kudus yang membimbing dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus, nyatakan kemuliaan-Mu kepada setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan kebenaran-Mu di rumah mereka masing-masing, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan mereka. Kami percaya Engkau ada di tengah,
setiap keluarga jemaat Taman Permata dan Sentra Karawaci, bahkan setiap orang yang mendengarkan siaran ibadah online pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya Tuhan Yesus memberikan sukacita melalui Roh Kudus-Nya di dalam ibadah saudara yang sementara ini kita masih tetap lakukan secara online. Ingat, Roh Kudus ada di dalam dirimu. Dialah sukacita dan penghiburanmu. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan seperti biasa, saudara sudah bisa mentransfer di setiap nomor rekening baik OVO maupun BCA yang tertera di layar ini. Kemudian kita bersyukur kalau minggu ini diberkati dengan firman Tuhan. Ya, 1 minggu bisa 3 kali. Kemarin hari Minggu, hari ini, dan nanti hari Minggu saudara juga dibekali lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Terus isi pikiranmu dengan firman Tuhan supaya engkau dapat menjalani hari-harimu. Jangan lupa juga setiap hari renungan damai, 2 menit menyiram iman. Mari kita berdoa setiap hari jam 9 malam untuk bangsa, negara, dan juga untuk keluarga besar Jemaat Taman Permata Sentra Karawaci, sehingga kita akan boleh bersama-sama kembali beribadah dan beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Saudara bisa bangkit berdiri ataupun duduk saja, tidak apa-apa. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, pimpinanmu atas ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya sukacita surgawi turun atas setiap umat-Mu. Kiranya firman-Mu Engkau meteraikan kepada hati setiap umat-Mu menjadi rema, bahwa kami tidak pernah sendiri, tetapi Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman di dalam Roh-Mu yang kudus, yang Engkau berikan, Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk seluruh keluarga Jemaat Taman Permata Sentra Karawaci, dimanapun mereka berada, Engkau memelihara mereka, dan Engkau akan berikan berkat-Mu secara khusus kepada setiap umat-Mu yang setia kepada-Mu, terus mengikuti ibadah secara online, terus mereka memberikan persembahan dengan sukacita, terus menaruhkan pengharapan mereka kepada-Mu. Kami percaya Engkau memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat, otoritas, kewibawaan kepada pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, menteri dan jajarannya, kepala daerah dari gubernur, bupati, wali kota, para camat, lurah, bahkan sampai RW RT. Mereka boleh menunaikan tugas mereka demi kepentingan masyarakat Indonesia, terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kepada rakyat Indonesia perlindungan dan pemeliharaan-Mu atas setiap orang yang terdampak oleh adanya COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang adil, Allah yang maha pengasih dan pengampun. Kami juga berdoa untuk para hamba-Mu yang sudah melayani pada siang hari ini. Jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan dengan segenap hati, dengan ketulusan hati mereka. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas para hamba-Mu ini. Engkau juga memberkati ibadah kami selanjutnya, dan kami serahkan seluruh program kami berikutnya. Walaupun kami di rumah saja, namun pelayanan dan aktivitas, oh Tuhan, gereja-Mu di tempat ini tetap akan terlaksana, karena Engkau menyatukan kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk pembina rohani kami, dari ketua sinode, ketua BPD, pendeta senior, pendeta pembina kami. Kau berkati mereka dengan tuntunan dan visi yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Kami boleh mengikutinya seturut dan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Dan umat-Mu yang ada di rumah mengakhiri ibadah kami. Engkau turunkan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu. Mari umat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu yang telah disampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada, diberkatilah buah kandungan hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah engkau pada waktu masuk. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu, Tuhan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit, virus, kuman, bakteri, apapun juga yang membahayakanmu, dari segala kecurangan dan malapetaka. Tuhan akan memulihkan rumah tangga, Tuhan akan memulihkan keluargamu, Tuhan akan memulihkan hatimu, Tuhan akan memberkati perbendaharaanmu, sehingga apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Apabila engkau melakukan perintah Tuhan Allah yang telah disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Karena itu jadilah pelaku firman-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima berkat katakan, amin. Bersama seluruh keluarga kami, nikmati kasih setiamu Tuhan. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Puji Tuhan, ibadah selesai, tetap di rumah saja.